Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah hadir dalam penyuluhan mengenai diabetes mellitus pada kesempatan kali ini. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terlebih dahulu. Kira-kira di sini siapa yang kalau makan porsi nasinya banyak banget, nasinya kayak gunung? Kira-kira siapa? Atau mungkin di sini ada yang sering makan makanan yang manis kayak donat, dodol, permen, atau minum-minuman yang mengandung gula tinggi. Kira-kira ada nggak? Mungkin ada ya beberapa. Oke, sebelum lanjut, mungkin di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Reza Rahmatullah dengan NPM 20180111028. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baik. Untuk selanjutnya mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya dari penyuluhan pada malam hari ini mengenai diabetes mellitus. Mungkin kita sebagai manusia itu ingin untuk selalu sehat, ingin untuk tidak terkena penyakit ataupun hal buruk lainnya, ingin kehidupannya lancar selalu, ingin tercapai gaya hidup yang sehat. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara mencegah, bagaimana cara untuk menanggulangi penyakit tersebut sehingga tercipta suatu gaya hidup yang sehat dan dapat menjalani kehidupan yang lancar. Setelah mendapatkan gaya hidup yang sehat, tentu kita akan terbentuk juga sebuah keluarga yang sehat dan juga sebuah keluarga yang bahagia ke depannya. Baik, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada materi kita yaitu mengenai diabetes mellitus. Yang pertama, apa sih diabetes mellitus itu? Jadi diabetes mellitus itu merupakan sebuah penyakit yang menahun bisa dibilang, di mana penyakit ini itu ditandai dengan meningkatnya glukosa darah atau bisa dibilang gula darah di atas nilai normal. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian mengenal penyakit ini sebagai penyakit kencing manis. Seperti itu. Dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri ada beberapa gejala yang dapat terjadi. Yang pertama ada gejala utama dan juga gejala tambahan. Untuk gejala utama itu dapat berupa orang tersebut sering kencing, orang tersebut cepat lapar, orang tersebut sering haus, dan mungkin ditambah dengan gejala tambahan seperti berat badan yang menurun, cepat lelah, luka yang sulit sembuh, mudah mengantuk, dan gejala tambahan lainnya. Jadi mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian apabila menjumpai atau mengalami gejala-gejala ini, itu bisa dicurigai kepada penyakit diabetes mellitus seperti itu. Dan ada juga faktor risiko untuk penyakit diabetes mellitus itu sendiri, di mana untuk faktor risiko itu untuk orang-orang yang memiliki faktor-faktor berikut itu memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terkena penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, orang dengan kegemukan atau obesitas, di mana orang tersebut tidak memiliki berat badan yang ideal. Selanjutnya, orang yang kurang aktivitas fisik atau orang yang malas-malasan berolahraga itu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi terhadap tekanan DM. Selain itu, ada juga orang dengan riwayat penyakit jantung, hipertensi ataupun faktor-faktor lainnya yang mana lebih tinggi faktor resikonya untuk mengalami diabetes mellitus. Kenapa diabetes mellitus itu penting? Karena diabetes mellitus ini sudah memiliki kasus yang sangat banyak di dunia. Untuk Indonesia sendiri berada di peringkat kelima berdasarkan International Diabetes Federation. Untuk di Indonesia sendiri, itu di beberapa provinsi memiliki kasus yang sangat besar, terutama di DKI Jakarta, di mana memiliki kasus nomor 1 di Indonesia, diikuti dengan provinsi-provinsi lainnya. Diabetes mellitus itu sendiri bisa dibilang cukup berbahaya karena dapat mengancam kelangsungan hidup orang tersebut.
Karena dengan diabetes mellitus dapat memicu timbulnya penyakit lain yang bisa dalam kategori mengancam jiwa seperti itu. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari untuk penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Dengan cara apa? Berikut ada beberapa cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya diabetes. Untuk yang pertama itu kita dapat mempertahankan berat badan ideal kita, tidak obesitas ataupun tidak terlalu kurus. Jadi kita memiliki berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal dapat kita raih dengan cara makan makanan yang sehat. Tidak hanya sehat, namun harus dalam porsi yang cukup untuk komponen-komponen dalam makanan tersebut, seperti lauknya, nasinya, itu harus dalam takaran yang sesuai. Begitu juga dengan bumbu-bumbu lainnya seperti gula, garam, itu harus dalam takaran yang seimbang. Selain itu, kita juga dapat melakukan olahraga yang rutin. Aktivitas fisik yang rutin, olahraga yang rutin, itu harus selalu kita lakukan setiap hari. Kita juga kalau sebisa mungkin jangan mengalami stres, lalu sebisa mungkin menghindari rokok dan alkohol, dan juga kita dapat mengetahui apakah kita terkena atau memiliki resiko untuk terkena diabetes atau tidak dengan cara rutin untuk melakukan tes glukosa darah seperti itu. Mungkin dari materi yang saya sampaikan, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini saya izin menyimpulkan untuk materi yang sudah saya sampaikan hari ini, di mana diabetes itu merupakan sebuah penyakit yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Karena memang diabetes itu sebagian besar disebabkan oleh dari gaya hidup yang buruk, tidak rajin berolahraga, makan makanan yang tidak sehat ataupun berlebihan, itu meningkatkan terjadinya diabetes. Oleh karena itu kita harus menjalani gaya hidup yang sehat atau healthy lifestyle dengan cara kita harus selalu memperhatikan cara-cara pencegahan agar tidak terkena diabetes mellitus tersebut. Baik, mungkin pesan dari saya, selalu sehat, selalu merasa cukup, dan jangan lupa bersyukur. Mungkin sekian penyampaian penyuluhan mengenai diabetes mellitus pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.